Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, sehingga dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, belajar menuntut ilmu, bertolabul ilmi sesuai apa yang diamanahkan kepada Rasulullah. Tidak akan sampai ibadah dan perbuatan apapun kepadaku tanpa ilmu pengetahuannya. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup imam besar, imam para grup, imam khatib bergabung rahimakumullah. Di dalam perjalanan pelajaran iman tauhid yang kita jalankan pada tahap kedua, sampailah kita kepada suatu wujud yang mana menuju diri rahasia atau wujud rahasia. Di dalam wujud rahasia ada wujud batin. Inilah hakikat yang terhakiki. Mempelajari wujud Allah semata tidaklah ada yang bersekutu dengannya. Yang kedua, tidaklah ada kajian wujud itu yang menyembah tak bersifat disembah. Peleburan demi peleburan atau tadabur di dalam istilah tasyawuf, kita telah memahami wujud dari tersirat atau sir yang terutama yang dikatakan alif atau hayat. Yang kedua, lebur pada alif, hayat maujud pada kodrat, kodrat bernama lam jalalah atau dikatakan alam batin rahasia. Berpadunya dua rahasia ini, alif pada alam alif berartinya alif berwujud alam, berarti dua alif. Dua alif dikatakan dengan sifat aftar pada yang terlihat, jatuh kepada lam jalalah, bersifat ba'dal yang tidak terlihat, jatuh kepada alif sir. Ini adalah bongkar pasang diri rahasia. Yang dikatakan diri rahasia adalah sebuah wujud, bukan sebuah wujud.
Kalau sebuah wujud adalah ketunggalan pada wujud semata. Tapi kalau wujud, apapun bentuk perwujudan dari keakuan tadi, itu adalah memang alamnya dinamakan wujud, yaitu kodrat wujud. Contoh kodrat wujud, lam, alif, hamzah, ya. Nah, kalau kita lihat kodrat wujudnya, dia bertingkah. Ada yang bertingkah hamzah pada mendengar, melihat, berbicara. Dan ini namanya wujud. Nah gitu. Jadi kalau tingkah-tingkah yang dia perbuat dengan kebebasannya itu disebut wujud. Dia bebas. Mau berupa siapapun, mau bagaimanapun, dia dengan sifat wujudnya, yaitu pada lam jalalah dalam kodrat batin terlihat atau dinamakan batin rahasia. Nah, dia dalam batin rahasia ini kan kalau dia mewujudkan banyak wujud di situ. Ada kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Nah, itu contoh wujud. Jadi biar berhak dia berwujud apa saja. Tetapi kalau yang wujud, yaitu dikatakan dengan rahasia atau sir, dia tetap pada uluhiyah dengan kodratnya. Batin paling terendah. Sir batin paling terendah. Nah, batin ini adalah batinnya sendiri. Nah, jadi kalau batin wujud adalah batin yang diwujudkan. Jadi kemana arah lam alif ini nanti adalah suatu sumber hayat yang akan menghidupkan sebagai sumber hidup dari seluruh alam, baik alam yang bersifat keinsaniahannya, baik alam yang bersifat wujud sebagai ruh, dan baik kepada sesama wujud yang mungkin nilainya tidak sama. Jadi dengan adanya begini, kita harus lihat, dikatakan titik hayat itu sebenarnya, dia dikatakan hidup, kodrat hidup itu, hayat itu kan hidup, itu kan baru kodrat, namanya kodrat hidup, hayat. Tetapi bukti hidupnya, kita harus mengkaji bukti hidupnya tadi. Nah, di sini dikatakan dengan sifat aras. Nah, aras dalam bentuk sir, yaitu kekuatan yang menimbulkan, bukan kekuatan yang terlihat, tetapi kekuatan yang menimbulkan sebuah getaran. Kekuatan yang menimbulkan sebuah getaran. Nah, inilah tenggelamnya sifat alif kepada wujud. Ya. Sifat alif kepada wujud, yang mana wujud itu adalah dikenal dengan titik awal mula jadi. Ya. Di sini dia sudah menjadi kodrat pada hayatnya sendiri. Ya. Jadi kalau dia sudah menjadi kembali awal dia mula jadi, alif tenggelam pada titik. Jadi titik wujud awal mula jadi, inilah proses hidup dan kehidupan dan yang menghidupkan. Ini proses. Jadi proses terjadinya kehidupan hidup dengan yang menghidupkan. Kalau yang menghidupkan dia masih bisa berkata, kamu tidak dihidupkan lagi, maka aku juga tidak akan hidup. Tetapi kalau yang dikatakan hayyun bako, dia kekal. Hidup atau tidak hidupnya kamu, aku tetap ada. Itu yang dikatakan titik.
Jadi sumber dari hidup ini dinamakan tajalli hidup ini adalah tajalli hayat. Tajalli hayat ini disebut dengan kata di. Ya. Tajalli hayat disebut dengan kata dal dan alif kasroh i. Berarti tajalli hayat. Kalau tajalli hayat yang dihidupkan siapa? Yang dihayatkan adalah na, yaitu diriku. Ya, na ini berasal dari dua huruf nun dan alif. Nun adalah rahasia atau batin, alif kasroh a adalah zahir. Jadi batinku yang zahir itu yang disebut na. Nah, jadi sumber hidup ini disebut dengan nadi. Ya, disebut dengan nadi, yaitu perjalanan hayatku kepada zahirku. Itu nadi. Jadi ada katakan di, ada wadi, ada mani, ada menikam. 4 sumber kehidupan. Ada yang menuju kulit, daging, ada urat, ada tulang. Tapi itu dihimpun menjadi kehidupanku. Nah, jadi bagaimana proses tajalli tersebut? Di sini kita harus melatih pada posisi sir dan batin. Sir dan batin melenyapkan kodrat jasad pada batin dan menghimpun kodrat batin ke dalam alif sampai sir hilang. Posisi tidak ada terlihatnya wujud sir, nyawa dan tubuh batin. Ini yang akan menuju kepada 3 hayat. 3 hayat, insani, insanu dan insaniyah. Yang dihidupkan insan, artinya kehidupan diberikan yang hidup oleh kehidupan, oleh yang hidup. Yang hidup memberikan kehidupan kepada kehidupannya. Itu insan. Insan adalah alam. Contoh, insani itu adalah malakut. Dia tetap alam. Insaniyah itu dikatakan mulki, ruh. Mulki itu nama sebuah ruh sebetulnya itu. Nah, itu kodratnya alam nyata. Contoh, pohon. Kenapa dari kecil dia sampai besar? Itu mulki situ. Nyata. Ada suatu ruh. Nah, ruh dari alam insaniyah itu namanya mulki. Ya. Bagaimana dengan insanu? Insanu adalah batin. Wujud batin itu sesama umat. Ada sesama umat ini yang dipimpin, ada juga umat yang memimpin. Nah, di sini perbedaannya nanti. Makanya ada derajat, ada imam, ada khalifah, ada syekh. Derajat-derajatnya. Ini namanya sudah muluk. Ya. Muluk itu insanu. Insan yang berbeda derajat. Siapa yang tinggi derajatnya maka dia beruntung. Siapa yang rendah derajatnya berarti dia merugi. Dengan demikian kita menghimpun kodrat untuk sampai kepada 3 insan. Setelah kita membungkus insaniyah itu dengan diri batin, diri yang tidak terlihat lam alif tadi, akhirnya kita memberikan kehidupan kepada 3 insan tadi. Ya, memberikan kehidupan
hayat, memberikan kehidupan hayat kepada tiga insan tadi. Nah, seperti itu kita cara mentajalikannya. Nah, coba kita lihat ke papan tulis dulu, biar lebih ini menjadi bahan muzakaroh nanti. Ya, perhatikan jamaah di sini, ya, sebentar. Nah, begini jemaah. Bisa kira-kira dilihat ya. Nanti pun kalau kurang jelas di sini nanti juga akan dibagikan yang apanya, yang permanennya. Tapi kalau untuk pedoman silakan disimak. Di sini saya menamakan ini tajalli batin, ya. Dinamakan tajalli batin. Kenapa saya namakan tajalli batin? Karena ini bersifat hayat, ya, hayat. Kita mentajalikan batin ini kan sekali dan selama-lamanya dia akan ada. Nah, tajalli batin ini kita lihat ini alif. Alif ini sudah kodratnya sir. Betul, dia kodratnya sir, rahasia. Nah, karena dia perjalanan rahasia, dal itu artinya perjalanan, alif itu hayat, ya. Berarti ini perjalanan hayat disebut di, ya. Nah, kalau tajalli dari alif ini pada maujud lam alif, ini juga hayat, ya. Ini juga hayat yang wujudnya lam yang berkodrat batin. Nah, ini dikatakan alam zahirku, disebut na, nun batin alif kasroh a nyata. Nah, ini adalah batinku yang nyata. Nah, ini kodratnya batin. Karena ini sama-sama tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, kasat mata, akhirnya ini bisa dinikmati dan kena kodratnya hayat. Dari hayat ini akan menimbulkan sebuah dari hayun, ini hayun disebut hayat, ini bisa menimbulkan tiga kekuatan hayat. Yang pertama kekuatan gerak, atau disebut dengan mengikuti bunyi, ya. Nah, mengikuti bunyi pada jantung. Nah, ini. Jadi ini hayatnya. Yang kedua hayatnya adalah napas yang mentajalikan ruh dari seluruh ruh kepada alam. Jadi ruh ini, napas ini bukan sebuah ruh, dia mentajalikan hayat ke semua ruh dengan pantauan rasa, ya. Yang ketiga adalah kodrat ma'ani pada kening kita disebut jiwa, ya. Jiwa potensinya akal dalam bentuk pensaksian, ya. Dalam bentuk pensaksian ada yang tingkat mata hati, mata batin atau mata rahasia. Nah, ini jadi tiga kodrat yang hidup ini dia akan bertajalli menyatukan ke dalam diri sir sehingga dia berhadapan kepada kodrat insaniyah disebut mulki atau alam, insanu sesama umat, dan insani kepada malakut yang disebut ruh-ruh, semua ruh dari tiga tadi, ya. Posisi yang tiga ini, yang mulki ada pada kening di ma'ani, dan muluk ada pada dada ruang kosong batin, malakut adalah sifat goib pada alam hati atau qalbi, ya. Jadi tiga titik ini akan dikelilingi oleh di dalam kodrat hayat, diri hayat ini, ya. Dia akan dikelilingi diri hayat ini dengan tendangan nadi. Dia memberikan kehidupan kepada mulki, ya, kepada muluk dan kepada malakut dengan
pancaran nurul alal nurin dari 3 batin ini. Ya. Jadi hayat dikirim dengan kekuatan 3, yaitu dengan yang 3 kodrat ini diadakan di dalam batang tubuh batin. Ya. Dan insan yang 3 ini hayatnya terkurung di dalam kodrat diri batin. Nah, ini cara tajalli, mungkin 10 menit yang akan datang. Jadi dengan demikian ini kita sudah bisa berhadapan, ya. Dikala kita bersentuhan dengan alam, kita sudah melihat potensi pada mulki, yaitu ma'ani kita sebagai sumber nur, yang mana nur ini asal usul ruh itu ada. Begitu kita berhadapan dengan sesama, ini potensi kepada al-muluk, ya, kekuatannya sifatnya umat, yaitu batin, rohani, yaitu rohani, ya. Yang ketiga, kita akan berhadapan dengan pandangan, ya, akan berhadapan dengan pandangan. Contohnya apa? Kita berhadapan dengan suatu insani, ya. Insani itu ada pada ruh-ruh yang ada di sekalian ciptaan Tuhan, baik ruh berupa makhluk, baik ruh berupa binatang. Dan dia akan berhadapan dengan jiwa. Siapa jiwa? Itu kodrat dari diri batin lam jalalah dan kodrat sir nyawa. Maka semua kehidupan ruh akan tunduk kepada jiwa, yaitu adalah sirnya dan lam jalalahnya. Ya, baik, coba kita menzakarohkan. Jadi dengan 3 tempat tadi, dengan luputnya dan kita memberikan hayat dengan gerak, nanti cara tajallinya akan diajar. Dengan gerak aras, yaitu aras dari batin dan lam jalalah batin yang ditendangkan oleh sir wujud titik dalam markubah itu yang akan memberikan suatu kehidupan kepada 3 insan ini. Nah, coba kita muzakarakan biar lebih ini paham. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini guru mursyid kita telah menambah materi lagi yang khusus dengan berkenaan dengan sir dan batin. Tadi bisa disampaikan bagaimana diri itu bermaujud. Oleh karena itu, kepada para jamaah barangkali akan hal-hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Oke, pertama kali kami beri kesempatan kepada Pak Imam Ridho, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya serta keluarga selalu diberikan Allah kesehatan. Amin. Insyaallah. Amin, amin ya. Dan juga para jamaah yang hadir live ini, semoga juga selalu diberikan hidayah dan kesehatan selalu. Amin. Amin, amin ya Allah. Ini menarik, Buya. Jadi setelah kita mengkaji dari tahap kedua, 1 dan 2, dan ini adalah tahap puncak, di mana pendekatan titik
temunya sudah mulai ada nampak. Tadi kami melihat dari bagan atau diagram tadi itu Buya, yang Buya sampaikan dalam berupa tulisan tadi. Di situ ada setelah sir dan batin ini bertemu menjadi suatu hayat, di mana hayat tersebut ada gerak dan ada yang namanya kehidupan nas, dan di situ ada juga kodrat jiwa melahirkan insani, insania dan insan. Ini kan sudah mengarah ke ke titik wujudnya yang berupa-rupa ini Buya. Mohon penjelasannya kembali Buya, biar lebih gamblang Buya. Terima kasih. Jadi begini, kalau untuk potensi diri batin dan sir itu sama sekali tidak dikenaan wujud, ya. Tidak dikenakan maujud, tidak. Dia tidak muncul. Tidak muncul. Ya, tidak muncul maujud zahirnya, dia tidak muncul. Tetapi potensi hayat memberikan kehidupan kepada tiga insan tadi. Ya, itu yang saya maksud ya, Bu ya. Tiga insan tadi sehingga mereka tidak bisa hidup tanpa hayat. Ya. Itulah dasarnya dia bertuhan tadi. Gitu. Jadi tidak bisa. Nah, jadi kalau umpamanya dia ingin melihat, nanti ada makom yang akan memperlihatkan. Gitu ya. Hanya dia bisa melihat sebagai patokan atau askar saja. Tapi titik temunya di dalam hayat itu tadi. Insan itu berkumpul di alam hayat. Nah, cara dia berkumpul, dia terapi tersusun tiga. Mulki di atas, malakut di bawah, di hati, dan muluknya di tengah-tengah. Nah, ini yang dikatakan aku letakkan sebuah alam di antara dua alam. Dan kita tidak boleh melihat apapun dalam pensaksian itu kecuali kita melihat tiga kehidupan, ya, yang bersumber dari di tengah-tengah muluk. Muluk itu kan ada jasmaninya. Kan gitu. Dan mulki juga ada jasmaninya. Dan insani, ruh ada jasmaninya. Contohnya hewan semua ada jasmaninya. Gitu. Jadi ini ada di antara dua. Jadi kalau kita susun di diri kita, dia titik tiga yang lurus, tetapi di dalam makom wujud, ya, makom wujud diri lam alif lam jalalah tadi, dikurung oleh lingkaran diri batin tadi. Maka dia dapat napas tuh dari batin itu. Itu yang hayat. Nah, tentu dengan cara tajalinya, tentu cara adab-adabnya lah ya. Nah, ini cara kerja yang saya terangkan dulu ya. Gitu. Wawasannya aja dulu Bu ya. Iya. Karena tanpa jalan tidak ada ilmu yang mustajab. Nah, makanya ini jalan ini. Jadi dengan adanya titik tiga itu, disitulah dia dihimpun di dalam liga wallah, ya, liga wallah tadi, suatu liga alam liga, atau dikatakan kalau di diri kita sukunnya, ya. Nah, kalau ini dada, liga namanya, liga Allah itu dada. Jadi gitu. Jadi dengan kita memberikan kehidupan dan bertayalilah akal memberitahu dengan jiwa kita, dia beritahu zahirnya semua, dan begitu juga berkalam batin kepada semua yang hidup, hayat-hayat, ruh. Sambil ini memberikan hayat, memberikan hidup hayun memberikan hidup kepada tiga hayat.
Ya. Begitu. Buya, kalau tadi Buya katakan kalau sudah dia hayat dan bisa menyaksikan, berarti dia sudah bisa menyaksikan di mana di antara wama bainahuma ada 3 alam, alam ini apa, alam mulki, alam insania atau alam muluk dan alam ada 3 alam tadi itu Buya. Berarti sudah bisa menyaksikan di situ Buya. Iya, kita sekarang ini yang bisa kita saksikan adalah tajalli batin tadi, tajalli Iya, hayat. Itu ada wujudnya. Ya. Ya. Tajalli hayat itu ada wujudnya. Bagaimana dia itu bisa menjadi jantung dunia kita ini, gitu, ya. Bisa menjadi jantung halusnya dari seluruh alam dan makhluk, gitu. Ya. Ini yang dikatakan khalifatullah tadi, kholiknya Allah, hayat, ya. Nah, jadi disinilah kita mentajalikan hayat dengan tendangan aras, ya. Iya, iya. Dengan tendangan haras, ya kan. Nah, contoh sekarang ini, ya kan, alif sudah jelas lenyap menjadi titik, ya. Nah, titik adalah wujud disebut aku. Maka dikatakan wujud aku dalam batin. Nah, berarti markubah ada titik di dalam. Ditendangnya oleh aras. Allah kata. Ser. Nah, kan begitu. Nah, ini kan ada cara tajalli. Allah sir. Sir itu kan dari berdesir artinya, ya, getaran gitu ya. Atau dikatakan dengan lancingan gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita meriadoh di situ. Bagaimana semuanya terkurung pada suatu liga wallah. Dada kita tuh liga wallah namanya. Nah, dan kita menyaksikan perbuatan itu, karena apapun itu ketuhanan, nikmat besar bagi aku. Dan aku menikmati kamu bertuhan kepada sifatku, kan begitu? Iya Bu ya. Puncaknya di situ. Ya. Iya. Alhamdulillah Bu ya. Luar biasa atas penjabarannya sehingga kami lebih memahami, apalagi dikaitkan dengan diri ini Bu ya. Tidak ada lain adalah kodrat dirinya semata. Baik, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sedikit mungkin agak terkesima saya dengan bahasa khalifah tadi. Dirinya semata. Ini tidak ada, ini diriku yang jelas. Jadi tidak ada lagi penamaan keluar. Ya, ke diri sudah lagi Bu. Diri melainkan diriku sendiri. Nah, kan gitu. Insya Allah Bu ya. Insya Allah Bu. Diri kita, diriku gitu. Ya. Diri ini Bu ya. Ya, Diri betul. Inilah gitu. Ya betul Bu ya. Insya Allah salah sedikit sih Bu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Khalifah Ridho. Bukan dirinya semata ya, sekarang dirubah diriku sendiri. Nah, itu dia, diriku sendiri. Baik, nambah wawasan Pak Khalifah. Baik, dilanjutkan dengan Imam Anas, dipersilahkan kepada Imam Anas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah sehat selalu beserta keluarga. Terima kasih juru tabligh Pak Imam Koswari. Nah, ini sangat menarik ini ayah, apa yang ayah sampaikan pada kajian kali ini. Nah, ketika Anda memahami yaitu pada wujud itu kan ada namanya sir, wujud, batin dan kodrat. Nah, ketika di sini ayah jelaskan bahwa ketika sir dan batin ini menjadi hayat, berarti itulah wujud sirullah. Jadi hayat dia ya ayah. Nah, tentu kalau seperti itu, sirullah inilah yang ayah katakan tadi, hayat tadi menjadi kodrat. Mohon jelaskan sedikit, apakah memang kodrat ini berjasad dia pada batin, bernyawa dia pada alif, dan berhayat dia pada gerak jantung itu ayah? Mohon sedikit penjelasannya ayah. Baik. Jadi tajalli aras disebut hayat itu dengan adanya kodrat yang diantarkan, ya,
namanya arasun. Ya, arasun. Arasun ini adalah mengantarkan gerak yang dibuat yang berasal dari alif kembali kepada wujud, wujud kembali pada titik, titik mula awal jadi. Kan gitu. Nah, dia memberikan hayat Allah. Jadi dia memberikan hayat, itu dikatakan nadi, dikontrol dengan nadi kita, semua itu bisa digerakkan dengan kontrol nadi dan pandangan untuk menuju 3 insan tadi. Nah, siapa yang nyawa itu yang menyaksikan, karena alif sudah luput menjadi titik, yang tinggal adalah aku. Maka disinilah dasarnya aku ingin menjadi Tuhan tadi. Dan aku menyaksikan sifatku disembah oleh sekalian alam. Nah gitu. Jadi kalau begitu berarti ketika dia naik itu aftar itu baru dia bisa keumatan yang bisa di sana ya ayah ya. Maksudnya? Kan tadi ada alif aftar dan alif ba'dal ketika dia menjadi itu, jadi ada alif aftar dan alif ba'dal. Aftar itu lam jalalah, lam yang menjadi alif nyata. Ya. Makanya lam alif karena dia menjadi alam nyata, itu namanya alif juga. Namanya lam alif berarti aftar, nyata. Ya. Nah, yang tidak nyata yaitu adalah sir wujud di dalamnya. Gitu, alif yang luput menjadi wujud atau titik yang menggerakkan batin Baitullah untuk hayat sekalian alam. Kan gitu. Nah, itu dinamakan ba'dal. Dia tingkat ketuhanan itu hanya aftar dan ba'dal. Beda dengan tingkat aku. Itu tidak boleh berlaku aftar dan ba'dal kalau di tingkat wujudku sendiri, kan gitu. Nah, ini kan kajinya maujud sifatnya. Itu. Jadi kalau lam jalalah ini bersifat menjadi tubuh batin, nyawa bersifat pada sir alif, dan dia tenggelam ke dalam batin, ini yang dikatakan lenyap aku dalam lam jalalah. Lam jalalah ini hilang aku dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau tubuh sudah muncul, maka aku hilang menjadi diri batin. Nah gitu, paham kan maksudnya? Subhanallah ya Allah. Alhamdulillah sempurna sekali ya, sempurna. Karena ini tidak boleh tanya tentang tajalli, Anda tidak bertanya, mungkin menit terakhir nanti 10 menit Anda akan tanyakan lagi. Terima kasih ayah, terima kasih atas penjelasannya, luar biasa ya, sungguh luar biasa. Alhamdulillah Anda menikmatinya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Imam Anas, dan jelas telah dibuat jelaskan oleh Buya tentang aftar dan ba'dal pada makom tadi. Baik, dilanjut dengan Ustadzah Ratih, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam Juru Tablik. Sehat selalu ya, Buya. Insya Allah, alhamdulillah. Dalam skema tadi, Buya, ada kening hayat, ada kening itu kodrat jiwa. Di situ alatnya pensaksian. Karena itu, ini kan sifatnya sir ya, Buya, karena batin itu sir. Tapi di sini kodrat, terus di kening kodrat jiwa. Ada mata yang lihat, apa kasat mata tadi yang dimaksud, mata batin, terus mata rahasia. Itu maksudnya apa ya, Buya? Yang dimaksud di kening itu ma'ani, ma'nawiyah. 7 sifat Allah yang zahir. Kodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, hayat. Nah itu, jadi bukan yang anazir kita, bukan melihat dengan anazir, tapi 7 sifat ini kan batang silahnya diri wujud hakikat, wujud halus, kan gitu.
Nah, ini yang dikatakan jiwa al-haq. Kalau dikumpulkan yang 7 itu dari sama sami'un, basar basirun, ini jadi yang halus, ya, sifat halus. Nah, sifat halus ini disebut dengan bahasa kita jiwa. Gitu ya. Nah, tidak bisa diselamatkan Pak jiwanya. Nah, kan ada juga ya gitu jiwanya gitu kan. Jiwanya terancam Pak, sudah koma. Nah, gitu jiwa. Jadi bagi alam itu disebut dengan jiwa. Nah, gitu. Sama kayak arwah. Arwah itu bukan ruh, arwah itu alam. Nah, gitu kan. Nah, sama dengan jiwa. Jadi yang di kening itu jiwa. Nah, ini untuk memandang dan menyaksikan dia menerima hayat, gitu. Dia menerima hayat. Nah, kan hayat ini bisa dikirim melalui 3 kodrat tadi. Tapi dengan syarat jangan ada tubuh yang terlihat. Tetap pada posisi lam alif, kan gitu. Tetap pada posisi lam jalalah. Nah, gitu. Jadi dia terkurung namanya liga. Liga itu adalah suatu tajali rahasia, batas tajali rahasia, bulat dia, gitu. Paham? Insya Allah Bu ya, insya Allah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ratih yang telah menanyakan kepada Buya. Dilanjut dengan Bapak Imam Asep. Pak Imam Asep, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Buya, mohon dijelaskan jiwa sebagai kodrat dan jiwa memimpin seluruh ruh, Buya. Ya. Jiwa atau hayat, ya, sebagai kodrat. Kodrat itu apa? Nur. Nur itu asal usul ruh terjadi. Nah, gitu. Jadi dengan adanya batin yang bertajali dari menuju manawiyah, dari ma'ni menuju insaniyah tadi, itu dinamakan kodrat hidup, ya, kodrat hidup. Sehingga nur, ruh pohon, ruh air, ruh api, ruh angin, ruh tanah, dia akan hayat. Hayat itu bukan dia hidup pakai ruh. Hayat itu dia bangun dan dia bertajali kepada Tuhan 24 jam dengan bertasbih. Nah, gitu. Ya, dia bertajali. Tapi kalau makomnya rusak, dia nggak bisa bertajali, dia nggak hayat, gitu. Contoh kita, Allah napas bukanlah ruh tapi batin, ya, nafas. Nah, mereka itu tidak dapat batin dari Allah sehingga dia tidak bisa bertasbih menunggu khalifah-khalifah Allah memberi hayat. Tapi tidak juga, maka mereka akan murka dengan musibah-musibah semuanya. Nah, gitu. Jadi kita harus dia ada masuk ke dalam liga Allah tadi untuk mendapatkan hayat. Gitu. Paham, Mam? Insya Allah, Buya. Alhamdulillah. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu baik kepada insani, semua makhluk, ruh-ruh mulai gentayangan sampai ruh yang berjalan ke pasar, itu sama. Termasuk insanu, sesama manusia, gitu. Paham? Iya, insya Allah, Buya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Pak Imam Asep. Semakin jelas apa itu yang dinamakan jiwa. Lanjut kepada
Man Bayu, silakan. Kepada Iman Man Bayu, silakan. Terima kasih Jurul Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni ya. Hayat ni apakah menguasai 3 insan tu atau macam mana ya? Pendek ya. Hayat ini ruhnya atau hidupnya, ya. Sampainya hayat Allah sebuah batin kepada mereka, maka mereka menjadi insaniyah. Kalau tidak sampai hayat Allah, mereka menjadi alam semesta. Dan ini yang membuat terjadinya persoalan-persoalan musibah dan itu semua, itu disebabkan dia tidak menghargai, bukan tidak menghargai, dia tidak hayat di mata Allah, gitu. Kenapa? Karena dia tidak dapat tajalli hayat. Jadi kalau tanpa dia, tanpa hayat, insan yang 3 ini tidak akan berfungsi kepada Allah sebagai umat atau sebagai ciptaan. Itu. Makanya dia hidupnya kacau. Karena diharapkan hayat ini datang dari manusia sebagai alamnya Allah. Tapi kenapa dia lihat manusia tapi tidak melihat hayat itu ada di diri manusia? Makanya dia tetap menjadi alam semesta. Ruhnya tidak berfungsi kepada Tuhan. Ini yang dikatakan alam terkutuk. Semua alam terkutuk kecuali orang berilmu. Harusnya jangan sampai mereka terkutuk. Gara-gara kita tidak menjadi khalifahnya Allah sebagai hayat keakuannya. Paham? Alhamdulillah ya. Berarti harus nyatakan hayat tu ya yang supaya dia mengakui. Lah iya, harus wajib nyata gitu. Insyaallah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi hayatullah Man Bayu. Lanjut kepada Pak Imam Besar, Pak Imam Parlan, dipersilakan. Terima kasih kepada Imam Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Buya selalu sehat, beserta keluarga, selalu diberikan kesehatan. Insya Allah. Serta para rekan-rekan semua di sini, para imam, para taufik dan imam besar. Insya Allah. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu kita mendapat bimbingan dari Buya dengan ilmu-ilmu yang sangat dahsyat. Insya Allah. Insya Allah. Sangat hebat. Maksud saya, ilmunya itu seperti lautan, kami ini sebagai titik air. Apapun bisa terjawab. Saya lihat, waduh, kami belum bisa apa-apa. Ternyata Buya sudah keliling-keliling. Ya Allah, itu aku kesannya udah mau habis. Ternyata kami bisa titik air. Nah, ilmu itu ada sama Buya. Yang saya tanggapi begini Buya. Kemarin saya masih teringat tentang insan dan ihsan. Sehingga ternyata insan kalau tidak ada ihsan dan hayat dia tidak akan hidup. Kan gitu Buya ya. Nah sekarang Buya menerangkan lagi lebih ke atas lagi tentang sir dan batin. Ternyata sir dan batin ini pun tidak ada artinya kalau tidak ada hayat. Ini yang saya tanggapin. Sehingga jadi hidup. Sir tadi adalah zahir, batinnya di dalam batin. Apakah gitu Buya ya? Ya. Gitu. Tidak akan bisa berbuat sir dan batin ini tanpa hayat sebelum alif kembali luput jadi titik penggerak batin. Nah,
diluputkan titik alif itu, masuk ke dalam titik, dia kirim, sampai di gunung itu, baru dia tahu, oh ya Allah, Tuhan datang, ya Allah. Nah seperti itu. Jadi tidak akan terjadi tajalli tadi, ya, tidak akan terjadi kalau kodrat alif tidak kembali menjadi titik, gitu. Maka Baitullah atau batinnya Allah yang mengelilingi sebagai lam jalalah ini, yang maujud jadi tubuh ini tidak bisa mengantarkan hayat kalau alif tidak kembali ke menjadi wujud. Nah, kan dikatakan alif kembali jadi ba kembali jadi titik, titik awal mulai jadi, dulu kan kita belajar itu. Nah sekarang seperti ini kejadiannya, wujud Allah dalam batin. Nah kan gitu. Nah ini sudah terlihat nih, wujud dalam batin. Ini cara untuk menghayatkan alam ini, ya. Nah wujud Allah dalam batin, anak kata. Baru mewujud Muhammad pada rohani, ini nanti akan menjadi wujud kiblat bagi mereka sebagai rohnya yang terlihat, kan gitu. Maka Tuhannya sudah terlihat. Nah kan gitu. Nah jadi tanpa hayat ini tidak akan mungkin bisa, gitu. Tidak akan bisa. Nah jadi kalau alif lenyap ke dalam titik, yang tinggal siapa? Nah itulah yang dikalamkan secara hakikat Allah yang berbentuk Muhammad, kan begitu. Nah disitulah dia bahwasanya dia telah menyaksikan bagaimana dan dia menikmati bagaimana semuanya bertuhan kepada sifatku sendiri, kan gitu. Nah jadi meskipun ini sebagai sifat bernama Allah, tapi ingat katanya mintalah kepadaku. Nah ingat, yang memberikan tetap juga aku tunggal wujud. Nah itu nanti akan ketemu dia tuh. Tapi kesempurnaan ini wajib tuntas malam ini juga. Saya akan perlihatkan lam alif itu dengan nyata kemana arah perginya, gitu. Ini sirna, nanti malam tidak sirna, dia nyata, gitu. Paham? Ya, paham ya. Jadi kami memang menunggu kenyataan itu ya. Tapi di sini tadi ada kata-kata kalam-kalam Buya mengatakan ini belum berwujud. Nah itu, wah berarti sir dan batin serta hayat itu masih memang terlihat, tapi terlihat samar-samar. Itu kali Bu ya. Dan dia tidak boleh diberikan jasad di saat dia bersosialisasi dengan hayat. Hayat adalah insan-insan, nah hayun adalah insanu nih, nah, atau dikatakan diri rahasia. Ya. Sementara qayyum ini akan mengambil alih posisi ini nanti sebagai pengobul. Hebat kan, Tuhan tuh bikin strategi itu sampai capek iblis ngikutin, ya kan. Nah gini. Tapi yang hebat ini Buya yang menerangkannya. sangat apa namanya, walaupun masih samar-samar tapi hampir jelas. Mudah-mudahan nanti Buya nanti ini malam ini dinyatakan sejelas-jelasnya. Insyaallah. Saya sangat terima kasih, tambah jelas, walaupun belum berwujud. Insyaallah Buya. Jadi terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Imam Parlan. Hitungan menit, tenang aja, datang nanti. Baik, lanjut kepada Ustazah Aira Hayati, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah sehat selalu, Ayah. Amin. Sekeluarga, insyaallah. Ananda mau bertanya di sini, Ayah. Ayah berkalam tadi di tajalli hayat dal alif kasroi yang dihidupkan. Nah, rahasia batin
Berarti nadi itu perjalanan hayatku. Artinya ayah yang dihidupkan tuh wujud tunggalnya ya ayah. Yang mau dihidupkan tuh wujud tunggalnya. Perpaduan lam alif. Dia masih dalam wujud semuanya. Ya. Na jatuh pada nun alif atau batin al kasroh alif at, berarti nyata. Berarti dia akan menjadi wujud yang nyata, disebut na, ya. Nah gitu. Sementara tajali dari sir alif itu disebut di. Nah, tajali hayat itu disebut di. Nah, inilah yang dikatakan zahir batin itu nadi. Nah, sampai dokter juga mengakui nadi namanya itu. Berhenti nadimu, mampus kamu, kan gitu kata orang yang enggak. Nah, seperti itu. Nah, jadi tekanan dari zat Allah itu yang dikatakan sir nadi itu, ini yang menjadi aras pendorong hayat ini sampai kepada insan-insan yang tiga itu. Gitu. Tentunya dengan kita sudah mendirikan diri tubuh batin dan nyawa sir. Nah, setelah berdiri nyawa sir tadi, baru ditenggelamkan alif ke dalam batin menjadi wujud titik yang menggerakkan. Nah, gitu ya. Tetapi tidak boleh memakai riwayat jasad, gitu ya. Nah, ini namanya lam jalalah. Lam jalalah nggak boleh pakai jasad kecuali dia sudah menzohirkan, nanti muncullah na pada zohirnya, gitu. Subhanallah ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Ustazah Aidil Hayati. Lanjut kepada Ustazah Soraya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, insya Allah terus sehat dan berbahagia Buya. Untuk semua yang hadir di sini, insya Allah saya ucapkan terima kasih kepada Kaswari yang sudah memimpin kita semua di sini. Buya, saya bicara tentang, tadi tertarik tentang nadi. Kalau tadi juga kepengen nanya tentang adras kodrat. Itu ada kekuatan di sana. Kemudian mengatur gerak, nadi, ada mengatur gerak. Nah, di sini ini Buya juga bilang kontrol nadi. Itu alurnya mohon dijelaskan kembali Buya, karena di sini saya merasakan ada rasa sesuatu yang tergerak gitu tuh ya, kepingin bertanya, kok ada pergerakan, ada kekuatan, ada kehidupan, itu Buya di sana. Jadi begini. Terima kasih Buya. Nadi itu adalah tajalli batin yang diarahkan kepada zahir. Nah, itu ibarat sebuah tubuh, ya. Sebuah tubuh nun dengan alif itu nun hayat atau batin, alif kasroh a disebut na, itu zahir. Jadi mengalirnya hayat itu kepada zahir, makanya tidak ada orang yang bisa menghentikan nadi di bawah kulit, tetap sampai ke kulit itu, ya, kena tendangan. Kenapa? Karena semua itu adalah berasal dari hayatnya Allah. Kulit juga kalau diiris sakit. Nah, karena dia hidup, karena dia hayat. Nah, gitu. Jadi akhirnya aras yang menggerakkan jantung, dia melihat dan kepada yang mengaturnya. Yang mengaturnya di sini adalah wujud dari titik yang ada di dalam gerak itu tadi. Kalau semakin kuat yang menekan atau dengan hantaman pandangan, dia semakin kuat. Nah, gitu.
Kalau dia bawa lemah, dia akan semakin lemah dan tidak berkuasa untuk mengaliri seluruh tubuh atau na tadi, karena tidak dikontrol oleh pandangan dan rasa, karena dia menimbulkan rasa. Nah, makanya tubuh ini dibuat oleh Allah sebagai alat rasa, disebut baharu. Baharu itu nama tubuh perasa. Meskipun apapun tubuh perasa. Nah, dan kalau umpamanya sedikit melenceng, kita lihat orang yang dimakamkan dengan sempurna. Kenapa yang tidak merasa di diri dipisahkan Allah? Contoh rambut dengan kuku, kenapa Allah pisahkan di satu tempat dalam kuburan itu, dalam makam itu. Yang lainnya itu satu arah. Nah, ini menandakan itu tidak ditajalikan, ya, tidak ditajalikan oleh hayat tadi di itu. Karena yang dia tajalikan adalah nun dengan alif atau disebut na. Nun adalah diri batin, a ini adalah zohir, diri batin yang masuk ke zohir. Nah, ini yang dialiri oleh sir alif tadi atau yang telah menjadi wujud. Nah, jadi kalau kita umpamanya ibarat dalam kesehatan, kenapa jantung itu bisa dipacu? Nah, kenapa orang ingin memacu? Semakin dia kuat, itu semakin susah hayat itu mengerucut ke dia gitu. Semakin kuat dia menendang. Nah gitu. Kalau dalam ilmu kepada Allah itu dengan pandangan dan rasa untuk memacu dia lebih kuat sesuai kita mengarahkan. Nah, sesuai kita mengarahkan, itulah kebesaran Allah luar biasa itu. Gitu Ustazah. Insyaallah Bu ya. Saya harus banyak belajar lagi ya Allah. Insyaallah. Nikmat, nikmat. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Soraya atas pertanyaannya. Dipersilakan yang lain. Baik, kalau tidak ada, saya sedikit bertanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kalam Buya yang agak menggelitik begitu tentang hayyun baqo. Di dalam kalimat tadi, kamu hidup atau tidak hidup, aku tetap hidup. Barangkali dijelaskan karena pengamatan kami kan hidup di... Artinya aku tetap ada. Oh begitu ya. Mau hidup kamu, mau tidak hidup, aku tetap ada. Nah, nah gitu ya. Iya Bu ya. Iya. Iya. Sementara itu dulu Bu ya. Terima kasih. Lanjut kepada Imam Herman, dipersilakan. Terima kasih Pak Imam Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu dan para imam ustazah yang lainnya. Untuk sedikit di na dan di ini Buya yang terhimpun menjadi hayat. Apakah hayat ini untuk penentu perjalanan kita di insania ini menuju kodrat dan derajatnya itu Buya, menuju derajat aja Buya, kemuliaan dia di mata insania nanti apa di hayat ini penentunya Buya? Iya betul. Di hayat ini. Kalau hayat ini tidak diperjalankan olehnya, maka alam insaniah akan menjadi alam semesta. Hidup tetapi tidak memiliki kodrat ketuhan. Nah, akhirnya dia menjadi alam semesta. Kalau hayat ini tidak ada, maka dia menjadi alam semesta. Ya. Kalau insani seperti itu juga.
Kalau hayat ini tidak sampai kepada insani, maka dia akan menjadi sebuah ruh yang hidup tapi siap untuk mati. Gitu. Tidak ada nilainya. Begitu juga keinsanu sesama manusia. Kalau tidak sampai hayat Allah kepada orang itu orang hidup di matamu, mati di mata Tuhan. Nah, gitu, paham? Jadi hayat ini tajalli hayat kan sudah disampaikan tadi. Nah, seperti itu tajallinya. Sanggup menenggelamkan alif kepada titik awal mulai jadi, yang pertama jadi adalah sir, yang kedua adalah hayat, yang ketiga adalah batin. Baru 4 baru kodrat. Kan sudah ada sir, wujud, batin dan kodrat, betul kan? Gitu ya. Iya Buya, insya Allah terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah insya Allah kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.